Kenapa sih? Kenapa sih seseorang itu bisa mengalami stres gitu ya? Nah, selanjutnya, gimana cara kita membedakan stres yang normal dan stres yang mengarah pada gangguan mental? Oh, Mbak, berarti ada ya stres yang normal gitu ya. Nah, nanti kita pelajari. Nah, terus kalau kita udah stres nih, apa yang harus dilakukan? Kita harus kayak gimana? Apakah harus konseling atau harus minum obat dari psikiater atau apa gitu ya? Nah, sebelum kita lanjut nih, mungkin ada kuis nih. Nanti kalau panitia mau menyediakan hadiah, boleh banget ya. Nih, boleh dijawab. Coba disebutkan, stres menurut kalian itu apa? Ayo, coba. Aku tunggu nih di kolom chat. Kalau nggak ada yang jawab, nggak lanjut ke slide berikutnya. Ayo, jangan sampai kita niatnya sih mau belajar. Tapi ketika ada materi, ada yang disampaikan malah kita scroll TikTok kayak gitu ya. Nah, aku mau lihat dulu nih, teman-teman tuh udah pada tahu belum sih tentang stres gitu ya? Atau jangan-jangan ada yang lagi ngalamin stres gitu ya? Oke, udah ada beberapa komen, coba dibaca dulu. Stres itu kondisi mental yang sedang terganggu, Kak. Oke, tekanan batin. Oke, kebanyakan beban pikiran, gangguan mental, gangguan kecemasan. Oke, terus kondisi mental yang nggak stabil, suatu peristiwa saat kita punya pikiran atau emosi ke pressure. Oke, nah jawabannya benar atau salah ya? Kita akan lihat di slide berikutnya. Oh, enggak, kita kita screening dulu ternyata. Nah, ini tuh ada beberapa indikasi ya kalau seseorang itu mengalami stres. Nah, coba nih seberapa banyak ya dan tidak yang teman-teman alami gitu ya. Yang pertama nih, merasa putus asa karena ada sesuatu yang terjadi tidak terduga. Iya atau tidak? Kalau iya dihitung satu ya. Kalau ya dihitung satu, kalau tidak dihitung nol. Yang kedua, merasakan bahwa tidak dapat menghadapi hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan. Misalnya nih, harusnya bisa kerjain PR, tapi kayak nggak bisa, kayak otaknya tuh kayak berhenti gitu loh, gitu. Ngestak gitu ya, bahasanya anak zaman sekarang gitu ya. Terus yang ketiga, merasa bahwa tidak mampu mengatur hal-hal penting dalam hidup. Misalnya mau ujian, tapi kayak nggak bisa memposisikan diri untuk belajar. Atau misalnya eh, mau mengadakan webinar gitu, tapi kayak nggak bisa menjalankan job desk-nya, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya, merasa marah akibat sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Ini banyak banget yang viral ya, teman-teman ya. Kayak marah karena pelayannya salah bawa menu makanan, dia ngamuk-ngamuk gitu ya. Padahal sesuatu yang tidak bisa dikontrol gitu. Hujan tiba-tiba marah, ngamuk, misalnya seperti itu. Terus merasa cemas dan tertekan. Terus merasa tidak mampu mengatasi permasalahan di hidup yang begitu banyak dan menumpuk. Nah, ini ada berapa poin? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dari enam ini, kalian iyanya berapa nih? Coba, coba di kolom chat. Ada berapa ya yang teman-teman rasakan? Empat, enam. Waduh, 6/6 ya berat nih ya. Lima, satu, enam. Oke, baik. Wah, ada yang nol juga ya. Oke, ada yang tiga, lima. Oke, ada lagi? Ada yang tujuh? Gak mungkin ya, karena pilihannya cuma enam. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngecek kondisi kesehatan mentalnya secara lebih apa namanya, lebih lebih pasti gitu ya, skornya lebih pasti, teman-teman bisa
mengunjungi laman ini. Aku coba buat kirim via chat ya, teman-teman. Screening strip kesehatan atau underscore kesehatan? Strip kesehatan. Oke, nah, ini kok nggak bisa diklik ya? Ini nanti teman-teman coba copy. Oh, pakai HTTPS. Gimana cara nulisnya? Sebentar ya, teman-teman. Gimana? HTTPS, terus titik dua, terus slash berapa? Dua kali, terus paste. Nah, coba teman-teman, coba diklik. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau ngecek kondisi stresnya, kondisi depresinya, atau kondisi kecemasannya, teman-teman bisa pakai alat tes ini. Bukan alat tes sih ya, screening. Ya, ini sifatnya gratis, teman-teman. Ini aku dan timku yang mempublikasikannya gitu. Jadi silahkan dipakai, tapi bukan untuk diagnosis ya, bukan untuk ngejek temennya ya. Nanti temennya tes ada yang tinggi, stresnya tinggi, kecemasannya tinggi, malah diejek gitu. Jangan ya. Tapi justru disupport untuk bisa mendapatkan pertolongan kesehatan mental gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cek pakai itu di web gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut dulu nih. Tadi definisi stres itu apa gitu. Karena kebanyakan kita apa ya, nggak tahu gitu. Stres itu sebenarnya apa? Stres itu yang kayak gimana? Stres itu bahaya atau enggak gitu ya. Nah, ini ada definisinya menurut ahli, menurut definisi psikologis. Nah, nama ahlinya Pak Kenan ya, menyatakan bahwa stres adalah gangguan homeostasis yang menyebabkan perubahan pada keseimbangan fisiologis yang dihasilkan dari adanya rangsangan terhadap fisik maupun psikologis. Ibaratnya gini teman-teman, teman-teman lagi duduk nih di kantin, di bangku panjang gitu. Tiba-tiba teman-teman kalian itu ikut duduk juga, terus kayak geser dong gitu. Kita yang tadinya diem dapat dorongan buat geser, geser gak kira-kira? Nah, misalnya kayak gitu, akhirnya kita bergeser, atau kalau nggak geser pun nggak apa-apa. Tapi kondisi di mana kita dapat dorongan dari orang lain secara fisik, disuruh geser gitu ya, itu namanya kondisi stres. Yaitu ada sesuatu yang mengganggu kehomeostasisan kita. Jadi kalau kita pada dasarnya diem kayak gini, kita disuruh geser-geser gini, artinya kita tuh sedang stres. Kita sedang dalam tanda kutip tertekan gitu ya. Tapi stres itu nggak selamanya yang buruk-buruk ya. Stres itu nggak selamanya negatif. Nah, nanti kita akan pelajari bahwa stres itu bisa justru membuat seseorang jadi pintar. Stres justru membuat seseorang jadi rajin belajar, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya stres itu dalam kaidah psikologi itu luas banget, ya. Luas banget. Sampai-sampai teorinya tuh banyak. Di antaranya yang top 3. Top 3 teori tentang stres itu ada yang pertama, stres itu adalah stimulusnya. Jadi si orang yang nyuruh kita geser itu stresor namanya. Gitu. Yang kedua adalah responnya. Mau orang nyuruh kita geser kayak gimana pun, kalau kita nggak tertekan, berarti kita nggak stres. Tapi kalau orang nyuruh gesernya pelan-pelan, tapi kita tertekan, itu berarti kita stres. Kayak gitu, itu teori kedua. Nah, teori ketiga, stres itu adalah transaksional, yaitu hubungannya antara adanya si stresor dengan respon diri kita. Gitu. Nah, jadi ini ada yang benar nggak nih tadi kira-kira yang menjawab definisi tentang stres? Coba ada yang benar nggak? Mungkin nanti yang benar bisa dapat hadiah ya dari panitia ya.
gitu. Oke. Udah paham belum kira-kira stres itu apa? Kita lanjut dulu. Oke. Jadi, tadi kan teorinya kan ada tiga. Stres sebagai stimulus, stres sebagai respon, dan stres sebagai transaksi. Adanya si dua hal tadi. Ada stimulusnya, ada responnya, berarti itu stres gitu. Nah, kita akan lanjut kepada teori transaksional. Yang teori yang terakhir tadi ya. Nah, si teori ini menjelaskan bahwa stres itu adalah hasil dari terjadinya transaksi atau interaksi. Jadi manusianya sama stresornya itu berinteraksi, berarti itu stres namanya. Kalau ada manusia, ada stresor tapi tidak berinteraksi, itu namanya tidak stres. Gitu ya. Jadi sebenarnya definisi stres itu luas banget. Ada tiga tadi. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu ya, yang melibatkan proses pengevaluasian. Selain itu, sumber stres merupakan kejadian atau situasi yang melebihi kemampuan pikiran atau tubuh saat berhadapan dengan sumber stres tersebut. Berarti ini arahnya lebih ke stres yang negatif gitu, kan stresnya nggak, tubuhnya nggak mampu untuk merespon si sumber stres itu, gitu ya. Nah, tapi kalau tubuhnya mampu, berarti kondisinya ini nggak stres, menurut teori ini, gitu ya. Jadi sebesar apapun masalah, kalau orang tersebut bisa untuk berhadapan dengan sumber stres tersebut, maka secara definisinya di sini orang tersebut tidak stres. Tapi sekecil apapun stresor, kalau orang tersebut merasa tidak mampu untuk menghadapi sumber stresor tersebut, maka berdasarkan teori ini, orang itu dikatakan stres gitu ya. Nah, sebenarnya sih kalau untuk em, siswa, mahasiswa itu ada istilah yang lebih spesifik ya, yaitu stres akademik. Sama, stres akademik artinya tertekan secara akademik. Baik orang itu nantinya bisa survive ataupun tidak dari ketertekanan itu, tetap namanya stres akademik gitu ya. Nah, kalau ini adalah teori stres itu responnya, ya, bagaimana kita tubuh kita bereaksi terhadap lingkungan luar, itu namanya stres. Misalnya nih, teman-teman digigit nyamuk, mau tidur udah ngantuk banget digigitin nyamuk gitu. Bisa jadi loh itu teman-teman stres gitu ya. Karena apa? Kondisinya tuh terganggu gitu. Kalau tertekan tuh kayaknya berat banget ya, kayak terganggu sama yang terjadi di luar diri teman-teman gitu ya. Nah, jadi stres itu nggak melulu dibayangkan sebagai hal yang berat gitu ya. Hal yang berat banget enggak. Tapi hal-hal sederhana kalau itu menimbulkan respon tertentu dalam diri kita, dalam tubuh kita, itu namanya stres. Makanya nanti kita akan belajar ada stres yang normal kayak digigit nyamuk. Orang digigit nyamuk tuh stres juga, tapi masih stres yang ringan ya, biasalah ya digigit nyamuk gitu ya. Tapi kalau misalnya qadarullah misalnya ya, ada teman-teman kita yang didiagnosis kena cancer, tumor, itu kan sesuatu yang besar ya teman-teman dalam hidup seseorang. Nah, bisa jadi karena diagnosis itu, karena vonis itu, seseorang mengalami stres berat gitu. Atau misalnya apa? Nggak diterima di kampus yang dipengenin, itu bisa stres juga gitu ya. Jadi stres itu apapun. Tadi teman-teman udah bener definisinya. Pas terguncang Kak, pas ada masalah Kak, pas apa namanya,
Pas dapat PR pun, dapat PR matematika apa misalnya aljabar gitu, kalian stres, ya nggak apa-apa. Itu normal, karena stres itu sangat normal. Justru manusia yang tidak pernah mengalami stres, wah itu namanya bukan manusia deh kayaknya. Karena apa? Karena di dunia ini kan kita sifatnya ujian ya teman-teman. Orang tua kita bisa jadi ujian buat kita, guru-guru kita bisa jadi ujian buat kita, teman kita bisa jadi ujian buat kita, gitu ya. Nilai rapot kita bisa jadi ujian buat kita, gitu. Setiap hari kita diuji dengan kondisi-kondisi yang tidak selalu seperti yang kita inginkan. Dan sangat wajar merasakan stres, ya. Cuma nanti kita evaluasi, ini stresnya masih normal atau udah perlu penanganan, gitu. Nah, jadi semua definisi stres adalah benar ya. Yang penting yang mendefinisikan itu ahlinya gitu ya. Nah, tergantung dari teori mana yang mau kita ikuti. Tadi kan ada teori, ada 3 teori tuh teman-teman. Teori yang menyebabkan bahwa stres itu adalah stimulusnya, kejadiannya itu stresnya. Terus ada yang menyebutkan bahwa stres itu respon orangnya gitu. Terus ada yang menyebutkan bahwa stres itu kombinasi dari keduanya. Nah, teman-teman lebih condong yang mana nih untuk mendefinisikan tentang si stres itu sendiri? Gitu. Nah, intinya secara gamblangnya bahwa stres itu adalah kondisi di mana seseorang itu tertekan, ya, baik oleh lingkungan maupun oleh dirinya sendiri. Loh, emang bisa Mbak diri sendiri bikin seseorang stres? Ya bisa. Contohnya apa? Seseorang yang punya kecenderungan perfeksionisme. Nah, misalnya dia gambar nih bulat gitu. Udah orangnya perfeksionis banget. Kalau gambar bulat, ya harus bulat. Nah, kalau nggak jadi bulat, dia bisa stres. Misalnya contohnya seperti itu ya. Jadi bisa banget kalau yang menyebabkan stres itu dari dalam dirinya sendiri. Standarnya terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk, terlalu perfeksionis, seperti itu ya. Nah, di sini juga sudah disebutkan bahwa stres itu jenisnya ada 2. Ada eustress dan ada distress. Nah, ini kita akan pelajari. Apa sih eustress dan distress itu? Nah, ini teman-teman. Tadi kan apa namanya? Ada ilustrasi ya. Kira-kira hal yang mengganggu buat diri seseorang tuh apa? Misalnya tadi digigit nyamuk. Nah, ini tuh ada matriksnya ya, teman-teman. Ada apa ya namanya? Grafiknya lah ya. Nah, boredom itu apa? Kebosanan. Kalau kita benar-benar bosen, gabut gitu ya, nggak ngapa-ngapain, bengong, diem, itu namanya boredom. Itu artinya apa? Tidak ada stres. Tidak ada stres. Tapi ketika muncul nih, misalnya ibu bilang, Mbak, Mas, tolong beliin garam dong ke warung gitu. Nah, itu muncul tuh stresor. Naik ke sini ya. Kursornya kelihatan nggak? Naik ke sini. Jadi eustress. Eustress itu apa? Ketika stres itu membuat kita berkembang, membuat kita bergerak, membuat kita apa namanya produktif. Itu namanya eustress. Gitu ya. Misalnya nih, duh sekolah kok bosen banget ya jam kosong seharian gitu. Tiba-tiba Pak Guru bilang, kepala sekolah bilang, hari ini siswa kelas 10, 11, 12 silakan kerja bakti. Gitu. Nah itu tadinya kita ada di level boredom ini, naik ke sini, ke titik eustress. Gitu ya. Nah, di titik eustress ini kita masih bisa ada di optimal performance. Kita bisa produktif, intinya kita bisa melakukan sesuatu, menghasilkan
sesuatu, menciptakan sesuatu, ide-ide, atau hal-hal produktif lainnya lah. Ya, itu kalau eustress. Misalnya tadi disuruh ibu ke warung beli garam, itu produktif loh, itu produktif. Coba bayangin kalau kita nggak disuruh sama sekali, kita udah diem aja kayak gini. Diem, nggak ada sinyal, nggak ada buku buat dibaca, nggak ada temen buat ngobrol gitu ya. Pas kita dapet stresor nih dari ibu buat ke warung, naiklah tuh stres kita sampai di eustress. Wah, akhirnya ada sesuatu nih. Nah, orang itu jadi produktif, jadi menghasilkan si garam tadi ya, dalam tanda kutip gitu. Nah, tapi coba bayangin kalau kita di boredom nih, atau kita udah di eustress, misalnya kita lagi belajar. Itu kan eustress tuh, kita lagi stres yang produktif, kita lagi stres yang baik. Tapi tiba-tiba misalnya, ibu, Mas tolong belikan tas ibu dong ke Singapura gitu. Nah itu kan tiba-tiba banget tuh. Terus banyak tolong beliin tas, beliin baju, beliin ini buat lebaran. Kamu datang ke Singapura biar nggak macet, kamu pesan tiket pesawat, kamu ini gitu. Wah, tiba-tiba banget nih. Banyak input yang masuk, banyak stresor yang masuk. Bisa jadi kita turun lagi ke sini, ke arah distress gitu. Karena apa? Terlalu banyak gitu. Ya, jadi ibaratnya nih kita tuh kayak gelas gini teman-teman. Kita tuh kayak gelas kosong gini ya. Kalau misalnya, hilang. Kalau misalnya diisi sesuai dengan kapasitas kita, maka kita akan masih bisa menampung sampai optimal, optimal performance kayak tadi sampai penuh. Tapi ketika udah penuh tetap digerojok lagi. Coba bayangin ketika gelas ini diisi air satu tangki, gimana teman-teman? Meluap nggak kira-kira? Nah, ketika kita tadi satu gelas ini dan kita diisi airnya satu tangki atau satu ember, terus kita meluap, itu artinya kita dalam kondisi distress atau stres yang tidak baik, stres yang toksik, stres yang bikin kita sakit, nggak cuma sakit mental, bisa banget sakit fisik karena stres, gitu ya. Kayak misalnya nih, dulu mungkin kalau zamanku SMA tuh kan ada agenda misalnya camping, ada agenda lomba tonti, ada agenda apalagi ya misalnya ujian, ada agenda pameran karya seni, bikin event. Bayangin ketika semua kegiatan itu tidak dijalankan dalam kurun waktu 1 tahun, tapi 1 minggu. Stres nggak kira-kira? Distres nggak kira-kira? Kayak gitu ya teman-teman. Karena tadi airnya terlalu banyak yang dituangkan ke gelas kita. Sedangkan gelas kita mungkin cuma segini, gitu ya. Nah, jadi wajar sekali ketika kita merasa distres. Gitu. Jadi sudah bisa membedakan ya teman-teman, stres itu ada dua. Ada eustress, ada distress. Eustress itu stres yang masih membuat kita produktif sampai di titik optimal kita. Nah, kalau distress adalah kondisi yang membuat kita udah kecapean banget, exhausted, udah kecapean, udah nggak kuat buat ngerjain, udah telen, udah kayak kalau ibaratnya spons tuh udah diremes-remes gitu ya teman-teman, saking banyaknya tenaga yang kita keluarkan gitu. Nah, coba deh teman-teman tulis di kolom chat. Kalau anak-anak SMA kelas 10, kelas 11 ini biasanya stresnya tuh karena apa?
Coba ditulis. Kalau udah jadi ibu-ibu ya, kayak Kak Arin ya, stresnya itu karena cucian piring numpuk, cucian baju numpuk, pindahan rumah ini juga stres loh gitu. Stresnya ketika harus menghadapi masalah klien, ketika harus ngisi webinar, itu stres, tapi masih stres yang produktif. Ya, kalau ibu-ibu kehidupannya kayak gitu, teman-teman. Belum lagi stres karena anaknya nggak doyan makan, misalnya kayak gitu. GTM Club gitu ya. Anaknya rewel, kayak gitu ya. Oke, nah ini kan udah pada nyebutin nih, apa namanya, stresornya. Jadi penyebab stres itu namanya stresor ya, teman-teman ya. Penyebab stres itu namanya stresor. Nah, ini stresornya tuh banyak gitu ya, teman-teman menyebutkan ada yang proker, ada yang harapan orang tua, anak pertama, tekanan dari sekolah tuh tekanan akademik ya, nyari sponsor, dimarahin ustazah, jadi anak Wisma gitu ya. Nah, itu stres, stresor ya. Nah, coba teman-teman evaluasi yang tadi disebutin itu masuknya eustress atau distress. Coba, coba, coba. Coba karena setiap orang kan beda-beda ya teman-teman. Ada loh orang yang kalau dimarahin tuh jadi semangat, ada orang yang kalau dimarahin tuh jadi udah stres banget gitu. Nah, coba diidentifikasi sejauh ini stresor teman-teman itu masih di tahap eustress atau udah distress? Ya, karena kita harus bisa loh teman-teman mengenali diri kita ini lagi distress atau enggak gitu ya. Kalau diri kita lama dalam situasi yang distress, itu ibarat motor itu digas terus teman-teman. Ya, nggak pernah di apa namanya, diistirahatin. Yang bisa terjadi apa? Oh, bisa jadi onderdilnya rusak, bisa jadi motornya jebol gitu ya. Makanya kita harus tahu nih kapasitas kita. Coba ada nggak yang jawab di stres? Eustress. Waduh, ada yang jawab di stres ya. Oh, dua-duanya. Berarti masih ada eustressnya, tapi kadang di stres juga ya. Oke. Kalau kita terus-menerus dalam kondisi distress, itu bisa menjadi awal mula seseorang mengalami gangguan mental. Ya, jadi stres itu kan wajar ya, wajar. Apalagi kalau you stres terus, wajar sekali. Tapi kalau di stres terus, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, selama bertahun-tahun mengalami distress, itu adalah awal mula terjadinya gangguan mental pada diri seseorang. Coba teman-teman tulis di kolom chat, gangguan mental yang teman-teman tahu apa aja. Yang paling terkenal apa? Depresi, anxiety, ya. Ada lagi yang tahu yang lainnya? Nggak boleh nyebutin depresi sama anxiety. Oke, bipolar, betul. DID, betul. Skizofrenia, betul. Ada lagi? Ayo, apalagi masih banyak ya. Banyak banget. Ada nggak ya bukunya di sini? Aku mau nunjukin kalau, oh nggak ada deh bukunya. Banyak banget teman-teman. PTSD, tahu nggak PTSD? Kemudian fobia, gangguan makan, ya, NPD. Itu kan terkenal banget ya, NPD semua orang kayaknya. Ada orang songong dikit dari katain NPD. Insomnia itu gejalanya, tapi bisa jadi itu salah satu bentuk gangguan mental, tapi nama bukan nama diagnosisnya gitu. Kemudian apalagi ya, banyak ya. Wah, teman-teman ini udah melek banget sama gangguan mental ya.
Skizofrenia ini nanti kalau disebutin satu-satu ya masih banyak lagi gitu contohnya ya. Ada lagi, satu lagi mungkin OCD, betul. Ya, bipolar tadi sudah disebutkan. Atau masih ada lagi nih yang tahu gangguan makan, misalnya anoreksia, bulimia. Ada loh teman-teman orang yang gangguan makan itu dia makan nih, tapi dikeluarin lagi ya, atau makan makanan yang nggak lazim, misalnya makan cat, makan bensin itu juga gangguan mental. ADHD bisa. Ada lagi? Wah, pinter-pinter banget sih, Masya Allah. Lagi. Ada lagi nggak? Misalnya apa lagi ya yang masuk ke diagnosis tuh? Yang paling jelas, yang paling mudah depresi, anxiety atau kecemasan, bipolar, skizofrenia itu paling terkenal ya teman-teman. Itu ya. Jadi banyak banget gangguan mental yang itu mungkin terjadi pada diri seseorang. Iya betul, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Betul. Gangguan penyesuaian banyak banget ya. Nah, ini semua teman-teman, ini semua asalnya dari mana? Dari stres, distres ya, distres yang berkepanjangan, ya, nggak selesai-selesai distresnya. Makanya ini teman-teman perlu bisa mengenali, ini aku lagi distres gak sih? Gitu ya. Aku lagi distres gak sih sekarang? Ini kayaknya kok banyak banget tuntutan ya yang masuk ke dalam diri aku. Semuanya tuh rasanya pengen tak kerjain semua sendiri gitu misalnya. Jadilah distres. Nah, kalau distres ini berkepanjangan, teman-teman, bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Oke. Nah, ini stres itu kan ada tingkatannya. Kayak penyakit ya, kalau misalnya ringan sembuh ya udah sembuh. Sedang untuk sembuh mungkin butuh butuh bantuan konseling sekali misalnya. Kalau sudah berat, jangankan konseling, ya. Kayaknya megang HP aja udah nggak kuat. Kalau stresnya berat, gitu. Nah, ini ada eh, kalau kita ngomongin stres setelah setelah slide yang tadi, berarti artinya distress ya, teman-teman. Gitu. Nah, ketika kita mengalami stres itu sebenarnya normal. Normal sekali. Justru aneh kalau orang tuh nggak pernah stres. Justru harus dipertanyakan, kok bisa ada nggak pernah stres? Dia ini makhluk hidup atau bukan gitu. Jangankan manusia, hewan aja stres. Contohnya apa stres pada hewan? Harus makan. Gimana caranya dia dapat makan? Lapar itu stres loh. Tapi stres yang baik gitu ya, masih eustress. Nah, ketika kita stres, kita perlu lihat stresnya apa. Stres ringan, wajar. Mau ujian, stres wajar, wajar banget ya. Mau apa lagi ya? Biasanya kalau anak SMA tuh stresnya pas momen-momen apa sih? Aku sih taunya pas ujian ya. Misalnya stres sedang, mulai mengganggu nih, mulai gelisah gitu ya, mulai tegang, badannya sering pegel-pegel tapi nggak ada sebabnya gitu, sering sakit kepala, pusing, pingsan, mimisan dan segala macam gitu ya. Dulu teman-temanku SMA pada kayak gitu, tapi aku nggak sih, aku belum pernah mimisan, pingsan tuh aku nggak pernah, cuman itu bisa jadi salah satu tanda gitu ya. Tugas numpuk. Ya, rapotan itu maksudnya ini yang nulis rapot apa yang menerima rapot? Kayaknya lebih stres yang nulis rapot deh ya. Oke, jadi kalau udah mulai mengganggu, artinya harus segera diselesaikan. Jangan sampai itu menumpuk menjadi stres
berat. Oh, mau nerima rapat juga stres ya? Oke, oke. Stres ringan, wajar. Stres sedang harus diwaspadai. Ambil jeda dulu. Kalau udah mulai banyak stresor, udah ngerasa stres sedang, ambil jeda dulu. Jangan sampai berlanjut ke stres berat, yang mana sudah mengganggu, ya, dapat memperparah kondisi seseorang. Ada nggak di sini teman-teman yang sering sakit secara fisik? Tiba-tiba pilek, tiba-tiba sakit perut, asam lambung, terus apa ya? Pokoknya sering sakit deh, sering sakit kepala, pusing, migrain, sering pingsan, yang kayak gitu-gitu. Nah, bisa jadi tuh stresnya tinggi, ya, stres berat dan berkepanjangan gitu. Karena apa? Karena kalau kita stres, itu bukan cuma mental doang yang sakit, teman-teman, tapi fisik. Stres itu erat kaitannya dengan penyakit fisik. Jadi kalau teman-teman di sini banyak yang mulai apa ya, sering pusing, sering ya macam-macam lah. Bahkan sampai misalnya sulit buang air besar pun bisa jadi itu indikasi dari tingkat stres. Nah, coba nih teman-teman di sini diukur. Stresnya kalian masih ringan, udah mulai sedang, atau sudah berat? Ya. Nah, karena ini yang akan terjadi ketika kita mengalami stres. Utamanya stres sedang sampai stres berat yang berkepanjangan. Ada efeknya. Kepalanya sering sakit, ya, pusing, pening, apa ya kalau bahasa Jawanya tuh cumleng gitu ya. Apa sih cumleng tuh kayak pusing tapi nggak pusing yang muter-muter gitu loh, berat, kepalanya berat, sakit kepala gitu ya. Ketegangan atau rasa sakit pada otot sininya nih, berat banget sininya ya. Pundaknya sini kayak ada beban segunung, padahal nggak habis ngapa-ngapain. Dadanya sakit, kayak serangan jantung, nyeri-nyeri di dada gitu ya. Kelelahan, padahal nggak ngapa-ngapain. Kemudian perubahan gairah seks ya, ini karena pada belum nikah jadi di skip aja gitu ya. Kemudian gangguan tidur. Ada nggak di sini teman-teman yang tidurnya terganggu? Kalau tidur jam berapa? Kalau misalnya kalian susah tidur, itu bisa jadi indikasi kalau stresnya berat dan berkepanjangan. Kenapa? Karena badannya nggak rileks. Orang itu kalau tidur butuh badan rileks. Ya, kalau sininya masih mikir ujian matematika, ujian IPA, ujian ini itu, laporan pelaksanaan webinar gitu ya, hafalan Quran, hafalan hadis, ngumpul di sini bisa tidur gak kira-kira? Gak bisa, ya, gak bisa. Makanya orang yang stres itu mengalami gangguan tidur juga. Dan gangguan tidur itu bisa merusak sistem sirkadian dalam tubuh. Jadi, siklus hariannya tubuh bisa kacau kalau tidurnya terganggu. Coba nih kalian anak-anak sekolah ini boboknya jam berapa? Lupa cara tidur. Oke, lupa cara tidur itu maksudnya susah tidur gitu ya. Itu artinya banyak nih yang semerawut di otaknya. Stresernya banyak, stres berat ya, yang harus segera diselesaikan gitu ya.
Oke, wih keren banget bisa tidur jam 9 ya. Jam 12, jam 8 ada orang tidur jam 8. Habis sholat Isya langsung tidur ya? 8 pagi deh ini kayaknya. Oke. Nah, terus yang terakhir efek fisiologisnya adalah gangguan perut ya. Karena apa? Stres itu mempengaruhi asam lambung. Ada nggak di sini yang gampang diare? Ada yang sering mules gitu ya? Atau apa lagi ya gangguan perut tuh? Atau lapar terus? Nah, lapar terus juga bisa karena stres. Atau malah nggak doyan makan sama sekali. Intinya ada apa? Perubahan pola makan. Ada tuh orang yang misalnya lama nggak ketemu, tiba-tiba berat badannya kayak naik banget gitu. Ada juga orang yang lama kita nggak ketemu, kok tiba-tiba dia kurus. Nah, ini bisa dicurigai. Tapi bukan kita seuzon ya, kayak, kamu stres ya gitu. Tapi sebagai bentuk empati. Jangan-jangan temanku ini lagi stres ya, gitu. Aku punya temen nih, ya teman-teman. Dia waktu lagi ngerjain tugas akhir ya, tesis, tugas akhirnya anak S2, berat badannya naik 20 kilo. 20 kilo, bayangin. Dari segini jadi segini. Karena apa? Karena stres, teman-teman. Jadi pola makannya bermasalah, gitu ya. Nah, jadi coba nih dilihat teman-teman makannya teratur nggak? Nafsu makannya baik nggak? Gitu. Ya. Terus selanjutnya, secara psikologis apa? Ada gelisah, kurang motivasi atau kurang fokus. Karena tadi di grafik itu ya, ketika udah di stres tuh udah exhausted. Exhausted itu kalau bahasa Indonesianya tuh kayak udah lemah, letih, lesu, lunglai kayak gitu ya. Lemah, letih, lesu, lunglai, kemudian letoy kayak gitu ya. Jadi udah capek banget ya. Udah hilang motivasi. Mau datengin psikolog 10 juga nggak ngaruh buat motivasi gitu ya, kecuali buat konseling. Karena udah kecapean, stresornya banyak gitu ya. Terus gampang marah. Coba di sini siapa yang gampang marah? Misalnya nih, mau apa namanya? Mau belanja aja, antri, terus kasirnya lemot, terus ngamuk. Wah, ini bisa jadi itu ada indikasi bahwa orang itu stres berat, gitu ya. Nah, makanya kalau misal lihat yang viral-viral, kok bisa ya ada orang yang ngantri di pom bensin aja tuh marah-marah. Kok ada ya orang yang eh apa tuh namanya? Waiters salah bawain makanan aja dia ngamuk gitu. Karena apa? Dalam kondisi stres tinggi, stres berat, orang itu mudah marah, ya. Yang terakhir secara psikologis adalah sedih atau mengarah ke depresi, bukan vonis ya, bukan diagnosis tapi mengarah ke depresi. Karena stres, banyak tekanan, diem aja gitu ya. Menarik diri dari lingkungan dan lain-lain gitu ya. Kemudian perilaku, makan berlebihan atau justru nggak mau makan. Marah yang meledak-ledak, penyalahgunaan obat atau alkohol, merokok. Terus yang terakhir adalah menarik diri dari lingkungan sosial. Misalnya ada teman kita yang mulai susah di chat, mulai susah dihubungin, mulai apa namanya? Menarik diri itu apa ya? Kalau kita memutuskan hubungan kan namanya kita meng-cut off gitu ya. Nah, mungkin dia ini dia meng-cut off dari banyak orang gitu sehingga dia
banyak sendiri. Nah, itu bisa jadi dia sedang mengalami distress, stres berat gitu ya. Heeh, jadi no lab tuh no life kan maksudnya. Yoi bro, gitu. Paham ya teman-teman ya? Nih, dicatat kalau misalnya kalian ngalamin, nanti silahkan coba untuk apa namanya mengaplikasikan apa yang nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Nah, jadi kan ini adalah mekanisme stres ya. Tadi kan di awal kita udah bahas teori transaksional bahwa stres itu adalah transaksinya antara diri kita dan stresornya. Nah, ini aku jelasin di slide selanjutnya. Jadi stres itu terjadi dalam diri seseorang dan kemudian ditanggapi dengan appraisal, kemudian kita memilih coping stress, akhirnya kita punya dua kemungkinan, kondisi membaik atau kondisi memburuk. Nah, ini kita lihat secara lebih detailnya. Jadi appraisal itu adalah proses penilaian, tindakan pengevaluasian, penafsiran, dan tanggapan tentang peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, biasanya orang yang mengalami stresor itu dimulai dari appraisalnya yang negatif terhadap lingkungannya. Contohnya, ada dua orang. Ada, ya contohnya dua orang aja ya. Ada dua orang. Sama-sama dapat PR matematika aljabar. Yang satu stres, yang satu eustress, yang satu distress. Kenapa bisa berbeda? Karena penilaian mereka terhadap PR matematika itu berbeda. Si A senang dapat PR matematika. Oke, meskipun ini susah tapi dicoba dulu lah ya gitu. Yang kedua, alah Bu, kenapa sih Bu dapat PR Bu? Ini kayak gitu ya. Apa? eh Mengeluh, misalnya mengeluh, protes, komplain gitu. Nah, ini appraisal nih. Pada dua orang ini terdapat perbedaan appraisal. Terdapat perbedaan penafsiran. Mengartikan si PR matematika ini berbeda. Yang satu, ya udah meskipun susah kita kerjain dulu deh, seru deh kayaknya gitu ya. Pikirannya positif. Yang kedua, udah gerundel duluan. Udah ngeluh duluan, udah, alah bu, ini susah, aku nggak bisa. Kayak gitu ya. Ngerengek kayak gitu ya. Nah, dua orang ini meskipun stresornya sama, bisa jadi hasilnya yang satu eustress, yang satu distress. Karena apa? Appraisalnya berbeda. Penafsirannya berbeda terhadap si stresor tersebut. Makanya teman-teman, kalau misalnya kita lihat, siapa sih orang yang stresornya paling banyak di dunia ini? Udah pernah ada penelitiannya, udah pernah dihitung, udah pernah dipublikasikan orang dengan stresor terbesar di dunia ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, lahir dalam keadaan yatim, nggak punya ayah. Beberapa waktu kemudian ibunya meninggal. Beberapa waktu kemudian kakeknya meninggal. Semua orang yang dia cintai meninggal, bahkan istrinya meninggal. Kepergian pasangan itu stresor terbesar menurut penelitian. Ya. Kemudian di apa namanya? Dapat wahyu. Bayangin manusia ketemu sama Jibril itu menakutkan loh teman-teman. Makanya pada saat turun wahyu pertama pun Rasulullah pun ketakutan. Sampai minta diselimuti. Ya, surat Muzammil. Kemudian teman-teman, setelah menjadi Rasulullah, apakah beliau baik-baik aja? Kan enggak ya. Diusir dari rumahnya, dari tanah kelahirannya.
dikatain gila, dikatain halu, dikatain penyihir, ya kan? Sampai dilempar kotoran, sampai berkali-kali diteror mau dibunuh, dikejar kemana-mana, ya. Kemudian setelah menjadi Rasulullah pun, beliau tetap punya tantangan dalam hidupnya, stresornya banyak. Tapi apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gangguan mental? Kan enggak ya. Beliau masih bisa baik sama semua orang. Beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan kecuali maksiat. Ya. Kemudian beliau tidak pernah melakukan tindak kriminal. Kemudian beliau tetap produktif, bahkan menjadi orang paling produktif. Ada bukunya ya teman-teman. Orang yang paling produktif yang pernah berjalan di muka bumi ini ya Rasulullah. Orang paling paling berdampak di muka bumi ini tuh Rasulullah, gitu. Kalau beliau gangguan mental, nggak mungkin dapat predikat itu ya teman-teman ya. Nah, karena apa? Karena setiap stresor yang datang dalam hidupnya Rasulullah itu beliau bisa berhusnuzon kepada Allah karena imannya tinggi. Jadi apapun yang diberikan, jangankan PR matematika, ya, satu buku pun bukan hal yang besar ketika kita berhusnuzon. Nah, makanya tadi kuncinya di sini, di appraisal. Appraisalnya dia baik atau buruk terhadap stressor tersebut. Kalau appraisalnya baik, maka akan jadi eustress. Kalau appraisalnya buruk, stressor yang kecil bisa jadi masalah gitu. Pernah lihat teman-teman yang anak-anak SMA atau SMP gitu ya, terus akun Mobile Legends atau apanya kehapus, ngamuk sampai bakar rumah, itu berita di mana ya? Karena itu dihapus sama ibunya atau apanya gitu. Padahal cuma akun Mobile Legends. Stressor yang kecil bisa menjadi sesuatu yang besar kalau appraisalnya buruk gitu. Nah, ini tadi ya appraisal. Nah, appraisal itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama adalah primary appraisal, itu pas pertama kali dapat masalah. Gimana nih persepsi dia terhadap masalah tersebut? Nah, yang kedua adalah secondary appraisal. Ketika kita mendapatkan masalah, mungkin kita sempat berpikir buruk. Sometimes itu baik, sometimes itu oke, normal sebagai manusia. Tapi yang di secondary appraisal inilah kita, yang bisa kita otak-atik. Penilaian kedua, kita menentukan jenis coping. Coping itu artinya penyelesaian, teman-teman, dari permasalahan tersebut. Ya, jadi coping itu penyelesaian dari sebuah stresor yang itu ada dua jenis. Yang pertama ada problem focus coping, yang kedua emotion focus coping. Kalau problem focus coping itu kita fokus ke masalahnya. Misalnya nih, apa namanya, stresornya adalah PR matematika. Yang dikerjain PR-nya, bukan malah self reward beli chat time gitu. Enggak, bukan malah self reward nonton drakor atau main game. Itu namanya problem focus coping. Jadi fokus untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi, Mbak, gimana kalau masalahnya nggak bisa diselesaikan? Misalnya nih, kucingnya mati, udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Jadi sayang banget sama kucingnya, tapi kucingnya mati gitu, qadarullah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan emotion focus coping, yaitu fokus pada emosinya. Gimana nih cara merilis emosinya? Oh, beli es krim, oh jalan-jalan gitu untuk menetralkan lagi emosinya. Jadi, ketika kita dapat suatu stresor, masalah, dapat PR, dapat ujian gitu ya. Yang pertama yang perlu dilakukan tadi apa?
kita berikan penilaian yang baik terhadap kejadian itu. Meskipun orang secara umum melihat itu ke apa namanya masalah yang tidak baik gitu. Karena apa? Misalnya karena kita seorang muslim, kita percaya bahwa takdir kita tuh udah yang paling baik untuk kita. Jadi meskipun Allah kasih ujian, pemikiran kita tetap baik, misalnya gitu. Nah, kemudian kalau udah seperti itu, kita pilih coping yang sesuai. Mau pakai problem fokus coping, diselesaikan masalahnya, atau diselesaikan emosinya, gitu. Kalau misalnya masalahnya bisa diselesaikan, selesaikan dulu masalahnya. Bukan lari ke emotion focus coping. Ya, misalnya nih, masalahnya mau ujian. Dia cemas mau ujian. Tapi yang dia lakukan justru nonton ke bioskop, jalan-jalan ke mall, naik gunung gitu. Nah, itu berarti yang dia lakukan itu emotion focus coping. Padahal seharusnya yang dilakukan adalah problem focus coping. Selesaikan dulu masalahnya. Kalau mau ujian, ya belajar gitu. Les, bimbel, dan lain-lain. Ya, tapi kalau hal-hal itu sudah tidak bisa diselesaikan, maka lakukan emotion focus coping gitu ya. Jadi ini untuk menanggulangi emosi-emosi negatif gitu. Nah, terus kalau kita udah stres berat, stres sedang lah ya, stres sedang kalau berat mungkin harus konseling gitu ya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kalau misalnya kita stres, biar mengurangi dampak stres. Yang pertama adalah kegiatan fisik. Coba di sini siapa yang suka olahraga? Coba ditulis di kolom chat. Saya gitu. Jadi olahraga itu teman-teman adalah sesuatu untuk mengeluarkan distres dari tubuh kita, ya. Tapi bukan sebagai penyelesaian masalah ya, bukan sebagai penyelesaian masalah, tapi untuk mengeluarkan energinya. Dan ini sangat efektif untuk mengurangi stres. Ya, bagus nih kalau banyak yang suka olahraga. Olahraganya apa sih? Kesukaan teman-teman? Coba ditulis olahraga favoritnya apa. Kemudian bisa juga relaksasi. Ya, relaksasi itu contohnya apa? Jalan ke sungai, mendengarkan suara sungai yang mengalir, gemericik-gemericik air, mungkin ada burung-burung, kemudian mungkin ada suara kambing gitu ya, lagi lagi dilepas buat cari makan. Terus ngelihat daun-daun itu loh kayak bersalam-salaman pas kena angin gitu ya, itu namanya relaksasi. Atau sekedar tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan. Itu juga bisa jadi sebuah metode relaksasi, ya. Karena kalau teman-teman sadari, kita ketika stres, tegang, cemas, itu nafasnya tuh cepet banget, ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah, oke, wah banyak ya yang eh, olahraganya sepak bola, main catur. Main catur itu meredakan stres atau menambah stres, teman-teman? Soalnya aku nggak bisa main catur, jadi tambah stres ya. Badminton, jalan, jogging, panahan, nyore, terus main bola, renang, ya. Oke, ada juga nggak nih yang hobinya sama kayak aku? Hobinya olahraganya itu adalah apa ya, tebak? Kalau dulu aku hobinya tenis meja, tapi sekarang udah nggak terlalu sih. Aku renang juga suka. Oh, basket nggak suka basket. Aku sukanya main futsal, teman-teman. Tapi udah lama banget gak main futsal.
Nah, kemudian yang kedua di sini adalah membuat skala prioritas. Sebagai seorang siswa, prioritasnya itu apa? Jangan semuanya pengen dikerjain, capek, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sebagai seorang siswa, maka tugas utamanya adalah misalnya belajar, beribadah, mengembangkan diri gitu ya. Jangan sampai teman-teman nyesel. Udah tuir, udah 30 tahun ngerasa kayak nggak pernah ngapa-ngapain yang positif ya, nggak pernah berkembang dalam hidupnya, nggak pernah mencoba hal yang baru. Mumpung teman-teman masih muda nih, coba deh hobi-hobi yang baru ya, bikin aquascape misalnya. Yuk, kalau yang cewek masak, masak tuh ternyata seru loh teman-teman ya. Coba-coba aja masak gitu, pengen bikin cookies, pengen bikin brownies gitu ya, mencoba hobi yang baru. Misalnya, coba deh aku belajar public speaking, coba deh aku belajar jadi MC, coba deh aku belajar jadi apa, misalnya kayak gitu. Nah, terus afirmasi diri, tahu ya afirmasi diri ya, itu intinya berdoa sih. Afirmasi itu berdoa, kan banyak tuh doa-doa yang sehari-hari tuh kita amalkan. Kayak misalnya, ya Allah berkahilah aku dengan makanan yang baik. Ya Allah berkahilah waktu pagiku di bacaan-bacaan zikir gitu ya. Berikan aku ketenangan dan lain-lain. Itu namanya afirmasi. Terus membuat batasan. Sesuatu yang kita nggak bisa, ya nggak usah dilakuin, nggak apa-apa. Sesuatu yang kita nggak mau lakuin, ya nggak usah dilakuin gitu. Apalagi yang negatif. Nah, yang selanjutnya melakukan hobi dan kegiatan yang menyenangkan. Coba nih teman-teman hobinya apa ditulis. Misalnya kalau aku sekarang hobiku adalah public speaking, ketemu sama orang-orang. Sekarang ketemu sama orang teman-teman SMA, besok ketemu sama ibu-ibu, besoknya lagi sama bocil-bocil, besoknya lagi sama lansia gitu. Nah, itu adalah hobi karena ketika dilakukan itu seneng gitu ya. Masya Allah, hobinya baca buku. Oke, ini yang hobi tidur nih coba dicek nih stresnya. Jangan-jangan stresnya tinggi. Karena ketika kita stresnya tinggi itu, maka apa namanya? Kita akan lebih mudah ngantuk gitu. Nah, itu bisa jadi. Oke, hobi jalan, makan ya. Coba deh kalian coba hobi-hobi yang baru. Ya, yang belum pernah apa misalnya naik gunung, coba naik gunung gitu. Menggambar bisa jadi hobi, menggambar, melukis, menulis, apa misalnya kalau cewek-cewek tuh merajut, bikin manik-manik, main Roblox. Oke, nah yang terakhir adalah berdoa kepada Allah dan memiliki rutinitas ibadah tambahan. Misalnya nih teman-teman di sini ada yang rutinitas ibadah tambahannya itu sholat tahajud. Tiap hari sholat tahajud itu bagus. Ya, gitu. Atau tiap hari habis maghrib baca Quran gitu. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan untuk pertemuan pada siang hari ini. Yang terakhir, cuma pengen mereminder ke teman-teman semua, energi muda gitu ya, masih muda. Cobalah untuk mengembangkan hal-hal yang positif, teman-teman. Hidup ini tuh seru banget gitu. Apalagi nanti pas udah gede gitu ya. Pas udah gede, kalian nanti udah lulus, kalian akan fokus cari duit gitu. Jadi seneng-senenglah sekarang mumpung kalian masih dalam tanda kutip disupport sama keluarga gitu. Coba hobi-hobi yang baru, hobi-hobi yang positif, hobi-hobi yang bermanfaat gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian ada stresor, ada masalah itu hal yang wajar karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ya. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ini mungkin ayat yang sangat sering kita dengar, ayat yang sangat sering kita baca, tapi udah diresapi belum nih makna dari ayat ini? Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya sampai di titik ini gitu ya. Alhamdulillah Allah mudahkan. Semoga
ilmu yang kita pelajari pada pagi menjelang siang hari ini bisa bermanfaat minimal buat teman-teman. Kalau misalnya disebarkan lebih baik lagi gitu ya. Semoga Allah mudahkan untuk langkah teman-teman selanjutnya. Sekian dari aku. Kalau ada kesalahan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Arin atas materinya yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah saya jadi tahu kalau ternyata stres itu ada yang baik juga ya. Betul, stres itu ada yang baik. Mungkin kalau kita semua nggak pernah merasakan stres jadi batu kali ya, karena diem aja gitu. Nah, karena saya pengen dapat materi yang lebih banyak lagi nih, saya mau mempersilakan teman-teman yang lain untuk tanya, boleh Kak? Boleh, boleh, silakan. Silakan yang mau tanya bisa raise hand dulu ya. Silakan Faisal bisa memberikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan, cuman saya akan menyampaikannya secara berkala. Pertanyaan pertama, saya ingin mengkonfirmasi lagi terkait cara meredakan stres. Jadi dengan cerita seperti ini, dalam kehidupan sehari-hari, saya kegiatan sekolah belajar itu mungkin mulai dari hari Senin sampai hari Jumat tuh dimulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Nah, setelah itu biasanya mungkin ada kegiatan seperti kegiatan organisasi, ekstrakurikuler maupun les. Dan akhirnya kita bisa benar-benar istirahat setelah istirahat sholat makan, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya. Kemudian baru bisa kita melakukan aktivitas seperti yang disenangi dan yang lainnya. Namun setelah itu biasanya tetap ada koordinasi organisasi, mungkin paling lambat itu bisa selesai itu jam 9, dan dari jam 9 itu bisa selesai jam 10 jika kita tetap mempertahankan konsep tidur dengan mempertimbangkan jam sirkadian tubuh kita. Pertanyaan saya adalah dari kegiatan yang teratur seperti itu selama 5 hari kerja, itu tentu bikin pikiran saya agak aneh ya. Mungkin kadang-kadang susah tidur juga. Jadi saya butuh seperti kegiatan yang bisa dilakukan setiap hari maupun saat waktu luang, itu yang bisa mereduksi dari stres tersebut. Tadi mungkin sudah disampaikan beberapa di antaranya itu kegiatan non-spiritual dan spiritual. Namun saya ingin memastikan jika itu memang kegiatan spiritual, maka kegiatan spiritual apa yang paling manjur menurut observasinya Kak Arin? Dan yang kedua, kegiatan non-spiritual apa yang bisa dilakukan? Untuk pertanyaan pertama, saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Langsung dijawab ya, nanti keburu lupa. Iya Kak, Oke, langsung jawab aja. oke, baik. Bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kompleks sekali gitu ya. Dan kayaknya ini related sama teman-teman yang lain juga ya. Yang lain ngerasain kayak gitu juga ya. Dan bingung gitu ya. Ini harus gimana gitu. Nah, jadi ada beberapa konsep yang perlu di, dipahami gitu ya. Yang pertama adalah bahwa jam ideal untuk tidur itu di bawah 10.30 ya, itu yang pertama. Ideal secara biologis gitu. Kalau misalnya sekali-sekali di atas itu mungkin masih hal yang normal gitu ya. Tapi kalau terus-menerus mungkin itu bisa bermasalah. Contohnya bisa jadi insomnia. Karena apa? Karena produksi hormon untuk ngantuk ya, hormon melatonin ya kalau nggak salah. Aduh agak lupa lagi.
hormon melatonin itu maksimal jam 10.30. Nah, kalau misalnya kita jam 10.30 masih belum tidur, biasanya tuh bablas gitu ya. Bablas gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam hal tidur, itu yang penting bukan cuman kuantitasnya. Berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa, tapi juga kualitasnya gitu. Ulama zaman dahulu mungkin tidur kayak cuma 3 jam 4 jam ya, tapi tidur mereka itu berkualitas. Meskipun aku nggak yang kayak ulama dulu aja bisa, masa kalian enggak? Bukan yang kayak gitu ya, karena zaman kita udah berbeda. Stresor kita dari segi biologis sudah lebih banyak. Dan mungkin itu berpengaruh gitu ya. Tapi yang menjadi catatan adalah sometimes kita mungkin cukup tidur secara kuantitas. Aku udah tidurnya 8 jam, aku udah tidurnya 9 jam bahkan gitu ya. Tapi bangun tidur masih capek. Bangun tidur masih lemas, bangun tidur masih ngantuk. Nah, berarti itu yang bermasalah adalah pada kualitas tidurnya. Gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ada nggak sih hal yang bisa dilakukan dengan rutinitas sepadat itu? Misalnya, ya. Kalau dari pengalamanku pribadi, secara pribadi aku yang melakukan, atau riset-riset jurnal, atau terapi yang sering aku kasih ke pasienku adalah menulis diary. Mungkin itu terdengar kayak absurd ya, teman-teman. Tapi kegiatan menulis diary itu sangat merilis stresor, kecemasan, bahkan di level gejala depresi. Coba teman-teman yang punya insomnia, rutinin nulis sebelum tidur. Misal nih, berangkat tidur tuh jam 10 udah siap-siap tidur nih. Coba nulis. Apa yang ditulis? Bayangkan kalau teman-teman itu sedang bercerita ke orang yang paling teman-teman dekat. Misalnya nih, eh, hari ini tuh aku capek banget, aku ngerasa kesel sama ini, emosinya ini, sensasinya ini. Ditulis aja semuanya, kayak cerita ke support system paling dekat. Nanti kalau teman-teman mau baca riset-riset tentang itu, teman-teman bisa baca tentang expressive writing. Ya, expressive writing itu salah satu self therapy paling ampuh. Bahkan aku punya klien yang udah insomnia 2 bulan, tidurnya jam 2, jam 3, jam 4 bangun lagi gitu ya. Aku suruh dia nulis diary, dia langsung bisa tidur. Jadi ada sebuah sub sub kajian dalam psikologi itu namanya kinesiologi. Dia mempelajari bahwa gerakan tangan kita ketika kita menulis itu merilis stres. Efeknya hampir sama kayak olahraga berat, badminton, sepak bola kayak gitu. Karena apa? Nulis tuh capek, ya kan? Apalagi kita di sini udah punya HP, udah punya laptop, kita seringnya lebih sering ngetik daripada nulis, ya kan? Aku sendiri pun ya lebih sering ngetik daripada nulis, gitu. Nah, coba untuk nulis itu dengan tangan. Jadi sebelum tidur, rutinitaskan buat menulis diary, tuliskan semua yang dirasakan, seakan-akan cerita ke orang terdekat, pakai tangan, pakai kertas. Lalu setelah selesai, kertasnya dimusnahkan. Mau itu disobek, dibakar, diremes-remes, yang penting tidak bisa dibaca lagi. Karena itu sifatnya kita membuang stresor aja. Kita buang sampah aja dari stresor-stresor yang saat ini sedang kita alami. Kayak gitu ya. Kalau secara spiritual, yang berdasarkan apa namanya jurnal-jurnal yang aku baca, kemudian berdasarkan experience aku sendiri, dan berdasarkan intervensi yang aku kasih ke pasien atau klien, itu adalah zikir pagi petang. Itu ngaruh banget. Tapi zikir bukan cuma sekedar qomat kamit doang ya. Qomat kamit, baca doa, tidak. Tapi coba baca arti dari doa tersebut.
gitu. Nah, mungkin itu kira-kira sudah menjawab pertanyaannya belum ya? Mungkin bisa dikonfirmasi. Alhamdulillah sudah. Oh, oke. Baik, kalau begitu semoga Allah mudahkan untuk implementasinya ya, gitu. Dicoba dulu aja. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya minta tolong untuk peserta bisa mengisi link yang akan saya share sebagai presensi dan untuk sertifikatnya nanti. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya yang akan bacakan ya, Kak. Pertanyaan pertama adalah, apa hal yang perlu dipikirkan kerana stres dan mana yang tidak perlu alias bodo amat masalah afirmasi, Kak? Sebenarnya afirmasi emang seperti itu, Kak. Aku pernah dengar cerita ada orang yang sembuh dari penyakitnya dikarenakan positif thinking. Jadi sama halnya kalau psikologi lebih deep daripada hal biologikal dalam pandangan pengobatan. Apakah begitu ya, Kak? Nggak tahu mau jawabannya. Boleh diulang yang pertanyaan kalimat terakhir? Tadi agak putus-putus soalnya. Hmm, aku pernah dengar cerita ada orang yang sembuh dari penyakitnya dikarenakan positive thinking. Jadi ya sama halnya kalau psikologi lebih deep daripada hal biologikal. Apakah begitu, Kak? Psikologi apa? Kok nggak jelas ya? Lebih dalam, Kak. Lebih dalam. Jadi kayak lebih berpengaruh daripada hal biologikal. Oh, oke. Sakitnya dia sakit mental atau sakit fisik itu yang dimaksud? Nggak menyebutkan, Kak, yang bertanya. Hmm. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman. Tadi kan bilang tentang afirmasi positif dan pikiran positif ya. Apakah itu benar-benar bisa ngaruh dalam diri seseorang? Nah, teman-teman, dalam psikologi itu kan ada banyak mazhab ya. Ada banyak mazhab. Salah satu mazhab yang paling eh, terstruktur, mazhab yang paling sering aku pakai deh kayaknya adalah CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, dalam pendekatan ini atau dalam mazhab ini, satu hal yang paling penting untuk mempengaruhi kehidupan manusia itu adalah bagaimana manusia mempersepsikan hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Contohnya nih teman-teman, ada dua orang sama-sama dapat nilai matematika 70 misalnya. Yang satu bilang, aduh, jelek banget sih nilai aku 70. Dah ini aku bakal dimarahin nih sama orang tua aku bakal bla 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 gitu. Yang negatif ya. Sama orang yang berpikir bahwa alhamdulillah meskipun nggak terlalu bagus, tapi ya udah oke lah ya 70. Nanti aku bakal belajar lagi biar nilaiku bisa lebih bertambah lagi. Nah, dua orang ini kira-kira emosinya sama atau enggak teman-teman? Padahal situasinya sama ya. Sama-sama dapat nilai matematika 70. Tapi dengan penalaran, penangkapan, persepsi yang berbeda terhadap satu kejadian yang sama, itu efeknya bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Coba aku share screen satu ini. Semoga ini waktunya sampai jam berapa ya?
Waktu tanya Sampai jawab jam berapa? 11.15, Kak. Oh, 11.15. 11.15. Oke. Coba aku share screen lagi ya, karena ini penting nih teman-teman. Aku suka kasih ini ke pasienku. Sebentar. Udah muncul belum? Sudah, Kak. Oke, nah di sini bisa kita lihat bareng-bareng. Yang pertama, situasi. Yang kedua, pikiran. Bagaimana pikiran kita itu ter apa namanya? Tercipta gitu ya. Bagaimana cara kita berpikir, memproses, mempersepsikan, beropini tentang situasi yang terjadi pada kehidupan kita, itu akan ngefek pertama perasaan kita. Perasaan kita gimana? Misal tadi antara dua orang yang tadi, yang satunya bilang, ah udahlah ini nilaiku jelek banget gini 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 gitu, sama yang satunya bilang alhamdulillah aku dapat nilai 7 meskipun nggak terlalu bagus tapi coba aku perbaiki, misalnya seperti itu. Dua orang ini perasaannya akan sama atau beda teman-teman? Pasti akan Beda, Kak. berbeda, betul. Nah, mana yang perasaannya lebih positif, yang ngeluh atau yang bersyukur? Yang bersyukur, Kak. Betul ya. Heeh. Jadi bagaimana kita mempersepsikan kejadian tersebut itu akan berpengaruh kepada how we feel. Bagaimana sih kita merasakan sesuatu? Perasaan apa yang muncul? Emosi positif atau emosi negatif itu tergantung sama bagaimana pikiran kita. Ya, kayak yang tadi dari sudut pandang stres, reappraisalnya gimana? Gitu. Nah, yang kedua apa? Respon fisik. Ketika kita menganggap sesuatu sebagai ancaman, aduh, PR matematika, aku pasti nggak bisa ngerjain, pasti nilaiku jelek, wah, berat banget lagi, susah banget lagi PR-nya. Ketika kita ngomong kayak gitu, tubuh kita ini memproses bahwa kita sedang dalam medan perang, teman-teman. Karena apa? Kita melihat si PR matematika ini sebagai ancaman, ya, sebagai ancaman. Ketika tubuh kita melihat sesuatu sebagai ancaman, tubuh kita ini akan mode perang yang terjadi. Gimana contohnya mode perang? Nafasnya cepat, gak bisa tidur, kepala pusing, laparnya udah yang kayak banget gitu. Karena memproses dengan cepat dalam tubuh kita, aliran darahnya jadi cepat, tensinya naik dan segala macam. Karena apa? Kita ngirim sinyal perang ke otak kita. Gitu. Akhirnya dari perasaan yang tidak nyaman, respon fisik yang tidak nyaman, ngerjain PR-nya pun juga tidak akan maksimal. Nah, ini nanti muter-muter terus sampai akhirnya jadi yang namanya gangguan mental. Bayangkan satu orang yang setiap ada masalah, setiap ada stresor, baik kecil, sedang, besar, responnya sama, menggerutu terus, mengeluh terus, mikir yang negatif terus, mikir yang aneh-aneh terus, gitu. Maka tubuhnya akan dalam mode perang terus. Tadi kita sudah analogikan. Coba bayangin kalau motor tuh cuman distandarin ya, dia nggak ngapa-ngapain, tapi digas terus. Bobrok nggak tuh motor? Gitu ya. Sama kayak badan dan mental kita. Sama kayak gitu. Jadi, berpikir secara adaptif, bukan selalu positif ya, bukan selalu positif, tapi adaptif. Adaptif itu masih sehat, gitu. Bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Misalnya nih, husnuzan kepada Allah. Misalnya nih, aku pribadi pernah eh apa namanya, tasku dicuri sama orang. Isinya HP ku 2, yang mana HP itu buat kerja. Pada saat itu,
seketika aku mikir negatif dan aku sedih dong. Wajar nggak sih aku sedih kalau HP ku dicolong gitu ya. Dua, dan itu Hamin satu sebelum wisuda. Aku nggak bisa ngontak MUA, aku nggak bisa ngontak temen-temenku buat ini itu segala macem, nggak bisa ngontak keluargaku dan segala macem gitu ya. Aku sedih, tapi beberapa hari kemudian aku memaknai, oh kayaknya kalau misalnya HP ku itu nggak hilang, aku nggak punya HP ku yang sekarang, misalnya kayak gitu. Ya, jadi ada sisi husnuzonnya untuk membantu kita tuh nggak terlarut-larut dalam masalah kita. Karena setiap hari teman-teman, apalagi nanti teman-teman menginjak masa dewasa, masalah itu pasti ada, pasti ada. Dan kalau kita nggak bisa mengelola pikiran kita, mental kita, badan kita bobrok, ya. Makanya memang sedahsyat itu. Makanya Allah haramkan kita untuk suuzon. Kenapa? Suuzon itu merusak, merusak itu, merusak fisik, merusak mental, merusak pertemanan, merusak kesejahteraan kita. Banyak banget yang akan rusak dengan suuzon itu. Nah, kemudian tadi emang benar ya Kak, ada orang yang bisa sembuh hanya karena positive thinking. Bukan hanya karena positive thinking, tapi positive thinking itu membuat tubuh kita lebih mudah beradaptasi. Perasaannya pun jadi positif, respon fisiknya yang aneh-aneh hilang, perilakunya jadi produktif, selesai masalah hidupnya gitu. Nah, itu prinsip dari pendekatan atau mahzab psikologi yang namanya CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Jadi semuanya dikembalikan ke bagaimana kita mempersepsikan kejadian tersebut. Mau kejadian baik, mau kejadian buruk, kalau persepsi kita baik, insya Allah kita akan baik-baik aja, gitu ya. Gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Saya lanjut ke penanya selanjutnya ya, Kak. Silakan yang Pertanyaan ingin bertanya. terakhir berarti ya. Iya, Oke. silakan Azan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau tanya Kak, nah itu aku punya teman, dia itu kayak gimana, ditinggal sama temennya meninggal, terus dia kayak down gitu Kak, sampai kayak mungkin bisa dibilang depresi gitu Kak. Nah, terus itu sampai kayak nggak mau makan, tidurnya acak-acakan, terus nggak punya semangat hidup gitu Kak. Nah, eh, apa yang harus aku lakukan nih Kak sebagai temennya? Apa yang harus aku lakukan pas kita tahu kalau dia tuh keadaan mentalnya lagi nggak baik-baik aja? Itu apa yang harus kita lakukan Kak buat bantu dia? Terus udah itu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Langsung dijawab. Iya, Kak, silakan. Oke. Nah, jadi tadi apa yang terjadi itu adalah reaksi ketika kita sedang menghadapi krisis dalam hidup. Banyak sekali krisis yang mungkin terjadi pada diri kita. Misalnya ditinggal meninggal orang yang terdekat, atau misalnya orang tua bercerai, atau misalnya tidak diterima di sekolah yang memang diinginkan, tidak naik kelas dan lain-lain gitu ya. Nah, ini disebut dengan masa krisis. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan seseorang dalam kondisi masa krisis? Yang pertama adalah pemahaman dari kita sebagai orang di sekitarnya bahwa jangka waktu seseorang mengalami fase masa-masa krisis ini tuh nggak sama. Yang pertama kita pahami itu dulu. Jadi kayak jangan ada pikiran kayak, "Ih, kamu kok lebay banget sih gitu." Aku punya teman yang dia kodarullah kehilangan anaknya, udah lewat setahun, udah hampir 2 tahun, tapi dia masih ada di fase krisis, masih ada di fase depresi. Dan itu nggak apa-apa, dalam artian bisa saja terjadi.
Ya, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kasih pengertian bahwa nggak semua orang tuh prosesnya sama. Aku loh juga pernah ditinggal meninggal sama bapakku, tapi aku nggak kayak kamu. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita berikan penerimaan yang eh, tanpa syarat, ya, nggak apa-apa, wajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memberikan tempat yang aman untuk dia bercerita, untuk dia menyampaikan apa yang dia rasakan, untuk dia dalam tanda kutip mengeluh gitu ya. Kita menjadi tempat yang nyaman, kita tidak menghakimi, kita tidak membanding-bandingkan, kita tidak ya hal-hal semacam itulah ya yang kalau kita cerita tuh bikin kayak nggak enak gitu gitu ya. Karena mungkin dia butuh untuk membuang emosi negatifnya itu lebih banyak daripada orang pada umumnya. Terus yang ketiga adalah kita berikan dukungan sosial. Dukungan sosial itu adalah respon yang positif yang sifatnya membangun. Misalnya nih, teman kita lagi dalam kondisi kayak gitu, terus kita kira-kira apa yang bisa membuat kamu merasa lebih baik? Kita tanya kayak gitu. Kalau orang curhat, teman-teman, jangan dijawab, tapi ditanya, apa kira-kira yang bisa bikin kamu lebih baik? Kira-kira kamu ke depan pengennya gimana? Kira-kira kamu butuh apa? Misalnya kayak gitu. Seringnya kita kan kalau kita dicurhatin kan kayak pengen ngomong aja gitu. Udah sholat, istighfar, apa gitu ya. Mereka tuh nggak butuh itu. Mereka butuh didengarkan dan mereka butuh merefleksikan sendiri. Apa yang kira-kira sekarang kamu butuhkan? Kira-kira aku bisa bantu apa? Kita tanya ke dia. Ya, aku ada di sini kok kalau kamu mau cerita lagi. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita udah mulai, bukan udah mulai sih ya, rata-rata kita kalau dicurhatin kayak gitu kan capek ya. Terus eh, bisa jadi, aku dulu pernah nginep di tempat temanku yang percobaan bunuh diri. Dia minum Baygon. Aku saat aku 1 hari 1 malam di situ, pulangnya aku nggak bisa bangun selama 3 hari karena energinya tersedot gitu ya. Karena pasti capek untuk menghadapi seseorang yang dalam kondisi krisis. Nah, kita sebagai temannya bisa menyediakan informasi untuk konseling, misalnya. Apa kamu pengen ngobrol sama psikolog? Misalnya gitu. Karena kalau aku pribadi, aku nggak punya cukup kapasitas nih untuk membantu kamu lebih jauh, misalnya kayak gitu. Aku ada nih kontak psikolog, kira-kira mau aku bantu nggak untuk menghubungkan? Barangkali kamu bisa merilis emosimu lebih cepat karena psikolog menangani kasus-kasus seperti ini, misalnya kayak gitu. Karena psikolog adalah tempat curhat yang nyaman, karena psikolog punya banyak ilmu, karena psikolog bisa mendengarkan kamu, bisa memberikan input gitu. Nah, mungkin untuk jawabannya itu sih ya, yang pertama diterima dulu, didengarkan, kemudian diberikan support, dan yang terakhir adalah kita bantu dia untuk mendapatkan bantuan profesional. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk pertanyaan terakhir. Kira-kira sudah menjawab atau belum? Terima kasih Kak menjawab. Oke, sama-sama. Terima kasih ya teman-teman atas segala pertanyaannya. Alhamdulillah, pertanyaan yang tidak sempat saya ucapkan juga sudah terwakili oleh teman-teman sekalian. Sesi kali ini sungguh memberi saya banyak pelajaran baru. Saya jadi lebih bisa mengerti
gimana kondisi saya saat ini. Terima kasih ya Kak Alin. Sama-sama. Jazakallah khairan kasiran. Wa Nah, iya. untuk selanjutnya saya akan menyerahkan pada MC. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas panduannya dari moderator. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita mengakhiri webinar pada pagi menjelang siang hari ini, kami mohon kesediaan saudara dan saudari untuk mengisi formulir kehadiran yang telah kami sediakan melalui tautan yang akan kami bagikan, yang sudah dibagikan di dalam kolom chat. Pengisian formulir ini penting bagi kami untuk keperluan administrasi dan pengiriman e-sertifikat. Walaupun sebenarnya saya masih menyediakan 2 pertanyaan yang belum terjawab, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 11:15, 11:16, menunjukkan bahwa kita sudah berada di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara dari webinar dari Ekstrakurikuler Mind Development SMA IDN Hidayah Sukoharjo dengan tema Pause and Reflect, mengenal diri lewat stres. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya, kepada narasumber yang telah berbagi ilmunya, dan kepada panitia yang telah bekerja keras. Dan tentunya kepada mediacenter.id atas dukungan media yang luar biasa. Walaupun saya sebenarnya masih memiliki 2 pertanyaan yang belum terjawab, mungkin saya akan menanyakannya secara pribadi nanti di dalam kontak yang sudah tersedia di awal materi. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Saya Faisal Hashim, sebagai MC yang memandu acara webinar Mind Development pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah yang mungkin terucap ataupun diperbuat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri webinar pada ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama.